Sejarah bangsa Indonesia tidak lepas dari peranan Dewan Perwakilan Rakyat. Sejak Indonesia merdeka, DPR memiliki peran vital dalam membentuk tatanan negara. Bahkan, cikal bakal DPR telah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan ikut serta dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Volksraad merupakan lembaga bentukan Hindia Belanda yang sebagian anggotanya adalah perwakilan pribumi. Dari sinilah muncul kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk menunjukkan gagasan yang lebih memihak pribumi. Pasca kemerdekaan, Indonesia memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang mengalami beberapa kali perubahan. Mulai dari Komite Nasional Indonesia Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, DPR Sementara, DPR Gotong Royong, DPR Era Orde Baru, hingga DPR Pasca Reformasi 1998. Sebagai pucuk pimpinan, Ketua DPR memiliki tanggung jawab dan peranan besar dalam setiap pengambilan keputusan DPR. Pada tanggal 29 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Ketua KNIP pertama adalah Kasman Singodimedjo yang merupakan anggota dari PPKI. Selama menjabat sebagai Ketua KNIP, Kasman didampingi Wakil Ketua DPR yakni Sutarjo, Latuharhari, dan Adam Malik. Namun, masa jabatan Kasman hanya berlangsung singkat, yakni selama 2 bulan. Awal berdiri KNIP, pemerintah menerima banyak kritik karena KNIP dianggap hanya berfungsi sebagai pembantu eksekutif. Untuk itu, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat 10 tahun 1945. Isinya, sebelum terbentuk MPR dan DPR, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis besar haluan negara. Sidang pleno KNIP pada Agustus 1945 memutuskan Sultan Syahrir sebagai Ketua Badan Pekerja KNIP. Terbentuknya Badan Pekerja KNIP tidak terlepas dari kondisi masa revolusi yang mengharuskan kerja legislatif dilakukan lebih fleksibel dengan jumlah anggota yang lebih sedikit. Waktu menjabat Syahrir berlangsung sangat singkat karena ia diangkat menjadi Perdana Menteri dalam sistem kabinet parlementer. Usai Syahrir mundur, Supeno menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja KNIP periode November 1945 hingga Januari 1946. Lepas jabatan dari KNIP, Supeno menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda dalam Kabinet Hatta. Asad terpilih menjadi Ketua Badan Pekerja KNIP periode Januari 1946 hingga 27 Desember 1949. Dalam perkembangannya, Badan Pekerja KNIP bekerja bersama pemerintah untuk merumuskan undang-undang serta mengambil keputusan penting dalam masa revolusi. KNIP meratifikasi Perjanjian Linggarjati yang mengakui kemerdekaan Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Namun, Belanda melanggar perjanjian dengan melakukan agresi militer. Ketua DPR menyerukan pada seluruh masyarakat untuk melawan Belanda demi mempertahankan kemerdekaan yang telah susah payah diraih. Sejak didirikan hingga tahun 1950, KNIP telah mengesahkan 133 undang-undang, di antaranya Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Pendidikan. Akhir tahun 1949, Konferensi Meja Bundar menyepakati dibentuknya Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari 16 negara bagian. Soekarno dipilih menjadi Presiden RIS, sedangkan Asad diangkat menjadi Presiden Negara Bagian Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RIS pun dibentuk dengan beranggotakan 150 orang yang terdiri dari perwakilan negara-negara bagian RIS.
Sartono terpilih sebagai Ketua DPR Republik Indonesia Serikat. Sartono memperoleh kepercayaan yang begitu besar, terbukti dengan terpilihnya Sartono sebanyak 3 kali. Dalam masa kerjanya selama 6 bulan, DPR RI telah mengesahkan 7 buah undang-undang. Pada Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan pembubaran RI dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPR RI pun dibubarkan, diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat sementara. Sartono kembali terpilih menjadi Ketua DPR sementara dengan wakil-wakilnya, yaitu A.M. Tambunan, Aruji Kartawinata, dan M. Tajudin Nur. Kondisi politik yang kurang stabil dengan 5 kali perubahan kabinet pemerintahan membuat DPRS sangat vital sebagai penyambung kebijakan-kebijakan yang disusun oleh pemerintah yang silih berganti. Selama periode 1950 hingga 1956, DPR sementara telah mengesahkan 167 undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Pemilihan Umum. Pemilihan umum pertama kali digelar pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstituante. Dari hasil pemilu, terpilih 272 anggota DPR dengan Sartono kembali diangkat menjadi Ketua DPR. Selama 5 tahun, DPR hasil pemilu telah mengesahkan 113 undang-undang, di antaranya adalah Undang-Undang Pembentukan Irian Barat dan Undang-Undang Repelita. Lembaga konstituante yang dibentuk gagal melaksanakan tugas untuk membuat undang-undang dasar baru. Soekarno pun mengeluarkan dekret presiden untuk membubarkan konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Usai mengeluarkan dekret presiden, terjadi pergesekan antara pemerintah dan DPR hasil pemilu 1955. Hingga akhirnya Soekarno mengeluarkan penetapan presiden yang membubarkan DPR hasil pemilu. DPR gotong royong pun dibentuk dengan anggota yang ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno. Zainul Arifin yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPR ditunjuk menjadi Ketua DPR gotong royong. Aruji Kartawinata, I Gusti Gede Subamia, M.H. Lukman, dan Mursalin Daeng Mamangun diangkat menjadi Wakil Ketua. Namun, Zainul Arifin menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 2 Maret 1963. Sepeninggal Zainul Arifin, Aruji Kartawinata yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua diangkat menjadi Ketua DPR gotong royong. DPR GR mendukung pemerintah dalam upaya pembebasan Irian Barat dengan Trikomando Rakyat atau Trikora. Hingga akhirnya tanggal 1 Mei 1963 PBB menyerahkan Irian Barat kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, DPR GR melakukan bersih-bersih dengan membekukan keanggotaan terhadap semua anggota yang berasal dari PKI. I Gusti Gede Subamia dipilih menjadi Ketua DPR GR selanjutnya. Namun, pada sidang pleno tanggal 2 Mei 1966, DPR memutuskan untuk memilih pimpinannya sendiri. Untuk sementara, DPR GR mengangkat caretaker pimpinan yang terdiri dari 3 orang, yaitu Ahmad Syaihu, Mursalin DM, dan Syarif Tayyip. Pada Mei 1966, anggota DPR GR memilih sendiri pimpinannya dengan Ahmad Syaihu yang terpilih menjadi Ketua DPR. Wakil-wakil Ketua DPR juga dipilih, yaitu Isnaini, Ben Mangray, Mursalin DM, dan Syarif Tayyip. Pidato pertanggungjawaban Soekarno pada tahun 1966 ditolak MPRS karena isu pemberontakan PKI.
hingga akhirnya MPRS menurunkan Soekarno sebagai presiden pada Maret 1967. Pada 12 Maret 1967, MPRS mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968, Soeharto resmi diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. DPR GR di era Orde Baru mengesahkan beberapa undang-undang. Di antaranya, Undang-Undang tentang Pemilu, Pemodalan Asing, dan Ketenagakerjaan. Juli 1971, akhirnya pemilu diselenggarakan dengan antusiasme tinggi dari masyarakat. DPR hasil pemilu beranggotakan 460 orang dengan 33 diantaranya adalah wanita. Idam Halid terpilih menjadi Ketua DPR periode 1971 hingga 1977. Wakil ketua yang terpilih adalah Sumiskum, Domo Pratomo, Jailani Naro, dan Isnaini. Di periode ini, DPR telah menyelesaikan 43 rancangan undang-undang. Di antaranya adalah Undang-Undang tentang Transmigrasi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang tentang pengesahan penyatuan Timur Timur dan pembentukan Provinsi Timur Timur juga disahkan pada Juli 1976. Adam Malik terpilih menjadi Ketua DPR RI hasil dari pemilu tanggal 1 Mei 1977. Adam Malik yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dikenal sebagai sosok yang pandai berdiplomasi. Selain pernah menjadi Ketua Sidang Umum PBB, Adam Malik juga termasuk salah satu tokoh pendiri ASEAN. Adam Malik hanya menjabat Ketua DPR hingga Maret 1978 karena diangkat menjadi Wakil Presiden mendampingi Soeharto. Daryatmo terpilih menjadi Ketua DPR RI menggantikan Adam Malik. Periode 1971 hingga 1978, DPR telah mengesahkan 55 undang-undang. Di antaranya adalah Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Jalan, dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Amir Mahmud terpilih menjadi Ketua DPR RI hasil dari pemilu tanggal 4 Mei 1982. Haris Suhud, Amir Murtono, Haryanto Sumodisastro, dan Nudin Lubis dipilih menjadi Wakil Ketua DPR. Periode 1982 hingga 1987, DPR menghasilkan 46 undang-undang, diantaranya adalah Undang-Undang tentang Wabah, Perpajakan, Perikanan, dan Perindustrian. Pemilu tahun 1987 menghasilkan anggota legislatif yang dipimpin oleh Ketua DPR Haris Suhud. Wakil Ketua DPR yang terpilih adalah Saiful Sulun, Soekardi, Naro, dan Suryadi. DPR RI masa bakti 1987 hingga 1992 menghasilkan 55 undang-undang. Di antaranya adalah Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kesehatan, Kepariwisataan, dan Keimigrasian. Pemilu pada tanggal 9 Juni 1992 memilih anggota legislatif yang kemudian diketuai oleh Wahono, Sutejo, Ismail Hasan, John Aryo Katili, dan Suryadi menjadi Wakil Ketua DPR mendampingi Wahono. Sebanyak 70 undang-undang disahkan DPR selama periode 1992 hingga 1997. Di antaranya adalah Undang-Undang tentang Kepabean, Cukai, Pasar Modal, dan Psikotropika. Harmoko menjadi Ketua DPR RI hasil dari pemilu tahun 1997. Wakil Ketua terpilih adalah Ismail Hasan, Syarwan Hamid, Abdul Ghafur, dan Fatimah Ahmad. Usai DPR dilantik, Indonesia dilanda krisis moneter dan krisis politik serta keamanan. Mahasiswa pun gencar berdemonstrasi menuntut adanya reformasi.
Mei 1998, gerakan mahasiswa yang menuntut turunnya Soeharto menguasai gedung DPR selama 6 hari. Pimpinan DPR yang diwakili Harmoko memberikan pernyataan agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Hingga akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari kursi presiden. Pemilu pertama pasca reformasi dilaksanakan pada Juni 1999 dengan menghasilkan anggota DPR yang diketuai oleh Akbar Tanjung. Selama tahun 1999 hingga 2002, terjadi 4 kali perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. DPR dapat melakukan tugas dan fungsinya lebih optimal karena memiliki berbagai hak yang dijamin konstitusi. Pada tahun 2000, DPR membentuk pansus untuk menyelidiki keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid dalam aliran dana Bulog Gate. Hingga akhirnya, Gus Dur dimakzulkan dalam sidang istimewa MPR dan digantikan oleh Megawati yang sebelumnya menjabat wakil presiden. DPR periode tahun 1999 hingga 2004 telah mengesahkan 156 undang-undang yang meliputi bidang hukum, ekonomi, lingkungan hidup, dan ketenagakerjaan. Dilakukan dengan sistem proporsional terbuka. Pemilu tanggal 5 April 2004 dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR RI, DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten. Agung Laksono terpilih menjadi Ketua DPR RI periode tahun 2004 hingga 2009. Wakil Ketua DPR yang mendampingi Agung adalah Sutarjo Suryo Guritno, Muhaimin Iskandar, dan Zainal Ma'arif. Produk legislasi yang dihasilkan DPR periode 2004 hingga 2009 berjumlah 190 undang-undang. Di antaranya adalah undang-undang tentang terorisme dan undang-undang pemerintahan daerah. Pada Juli 2004, juga dilakukan pemilu untuk memilih presiden dan wakilnya. Hasilnya, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden dengan wakil presiden Yusuf Kala. Marzuki Ali terpilih menjadi Ketua DPR RI hasil pemilu tahun 2009. Wakil Ketua yang terpilih mendampingi Marzuki adalah Pramono Anung, Priyo Budi Santoso, Anies Mata, dan Taufik Kurniawan. Desember 2009, DPR membentuk Pansus Hak Angket untuk menyelidiki kasus likuiditas Bank Senturi yang merugikan negara sebesar 6,7 triliun rupiah. Pada periode tahun 2009 dan 2014, DPR mengesahkan 126 undang-undang, di antaranya Undang-Undang tentang Hak Cipta, Pemilihan Kepala Daerah, Perlindungan Anak, dan Pengelolaan Keuangan Haji. Pemilu tahun 2014 menghasilkan 560 anggota DPR, dengan Setia Novanto yang terpilih menjadi Ketua DPR. Wakil Ketua DPR yang terpilih adalah Fadlizon, Agus Hermanto, Taufik Kurniawan, dan Fahri Hamzah. DPR RI periode 2014 hingga 2019 mengalami beberapa kali perubahan pucuk pimpinan. Awal tahun 2016, Setia Novanto turun dari kursi Ketua DPR dan digantikan oleh Ade Komarudin. Masa kepemimpinan Ade Komarudin hanya berlangsung selama 10 bulan untuk kemudian digantikan Setia Novanto kembali. Namun, pada bulan Desember 2017, Setia Novanto kembali mengundurkan diri dari Ketua DPR. Awal Januari 2018, Bambang Susatyo dilantik menjadi Ketua DPR RI hingga September 2019. DPR periode tahun 2014 hingga 2019 telah mengesahkan 91 undang-undang. Di antaranya adalah Undang-Undang Desa, Ekonomi Kreatif,
sumber daya air, dan perkoperasian. Puan Maharani terpilih menjadi Ketua DPR RI periode tahun 2019 hingga 2024. Mencatatkan sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi pucuk pimpinan lembaga legislatif, Puan Maharani dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019. Sebelumnya, Puan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 2014 hingga 2019. Wakil Ketua DPR RI yang mendampingi Puan adalah Lodewijk Paulus, Sufmi Dasko, Rahmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar. Di bawah kepemimpinan Puan Maharani, DPR telah mengesahkan 72 undang-undang sampai dengan bulan Agustus 2023. Di antaranya adalah Undang-Undang tentang Provinsi-Provinsi di Indonesia, Undang-Undang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ketua DPR dari masa ke masa berperan besar dalam memimpin DPR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun, peran anggota DPR lainnya juga tidak kalah penting karena kerja DPR adalah kerja kolektif kolegial demi memperjuangkan kepentingan rakyat.